untuk menutup VPN karena judi online ini makin menggunakan VPN. Jadi kita juga tutup VPN-nya, kita ban, kita blokir sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judi online melalui VPN. Nanti selanjutnya juga kita ini ada transaksi lewat pulsa. Kita juga Kementerian Kominfo akan memberikan regulasi transfer pulsa maksimal hanya 1 juta rupiah per hari maksimal, karena disinyalir judi online ini menggunakan mata uang pulsa handphone. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku sudah menghentikan network akses provider Kamboja dan Filipina. Sepanjang 17 Juli 2023, 23 Juli 2024, pemerintah telah menutup 2,6 juta lebih situs judi daring. Walau pemerintah mengklaim telah memblokir jutaan situs judi daring, nyatanya situs-situs judi tertentu tetap bisa diakses dengan mudah. Ditutup 1, tumbuh 1000. Diblokir 5, lahir 1 juta. Begitu yang terjadi. Contohnya situs-situs ini masih bisa dibuka. Para pencandu judi online masih bisa beraktivitas. Sekarang masih mudah konten terkait judi daring diakses. Konten tersebut bebas diakses pengguna tanpa harus mengaktifkan jaringan privat virtual. Jumlah mungkin masih ribuan. Selain itu, grup-grup yang mendukung perjudian, lowongan kerja, hingga jasa lainnya berkaitan dengan judi bisa ditemukan di media sosial. Slotegrator, penyedia jasa dan konsultan judi daring mancanegara, melalui artikel Indonesia Gambling Market Overview 2023, menyebutkan pasar Indonesia sangat signifikan. Sejumlah perusahaan jasa, hingga konsultan jasa untuk pembuatan platform judi daring pun bermunculan. Tak heran, banyak jasa integrasi platform kasino daring yang bertarif mulai dari 50 juta rupiah. Berkibarnya judi daring di Indonesia diduga kuat terkait erat dengan aktivitas bisnis perjudian yang memang legal di Kamboja. Situs-situs judi yang dioperasikan dari Kamboja itu menyasar target pasar pejudi di Indonesia hingga kalangan menengah ke bawah. Bisnis perjudian daring tersebut terindikasi melibatkan warga negara Indonesia, baik sebagai pekerja maupun pemodal. Mengutip laporan Kompas, perusahaan yang mempekerjakan WNI di Kamboja hingga saat ini sekitar 250 perusahaan. Sebagian besar terkait industri perjudian, baik sebagai bisnis utama maupun pendukung. Menurut data lapor diri daring ke KBRI, pada 2023 jumlah WNI di Kamboja sebanyak 16.501 orang. Jumlah tersebut melonjak 7 kali lipat sejak 2020 yang hanya 2.330 orang. Tetapi berdasarkan data keimigrasian Kamboja, WNI yang berizin tinggal di Kamboja saat ini 73.724 orang. Diduga kuat, sekitar 50% lebih bekerja di sektor perjudian. Karena ditangani oleh pekerja dari Indonesia, mereka pun dengan mudah melibatkan warga di tanah air. Salah satunya menggunakan rekening warga untuk transaksi.
Ribuan rekening itu yang ditengarai dihimpun dari masyarakat melalui praktik jual beli. Selama tahun 2023, terpantau oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, melalui 12.079 rekening warga yang dijadikan penampung uang deposit judi itu nilai transaksi mencapai puluhan triliun rupiah. Mengutip pernyataan Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmo Sumarto, seperti dilansir Kompas, di negara tersebut ada aturan bahwa judi darat maupun online, haram untuk orang Kamboja. Mereka menyediakan ini untuk orang asing, baik pekerja maupun pelanggannya. Guna keperluan registrasi bisnis judi, investor WNI harus bermitra dengan warga Kamboja. Hal itu karena orang asing tidak bisa mempunyai properti darat. Menurut Santo, bisnis judi milik WNI dengan konsentrasi terbesar ada di kota Sihanoukville. Holiday Palace dan Kompong Dewa Resort adalah entitas bisnis perjudian yang dikelola investor Indonesia, jelas Santo mencontohkan. Bisnis judi yang besar di Kamboja menjadi semacam pusat perbelanjaan yang ditempati banyak tenan operator judi daring. Operator-operator itu membayar sewa kepada entitas besar pemilik lisensi bisnis judi. Pihak regulator Kamboja dapat memberikan lisensi tersebut kepada pebisnis judi dengan syarat pebisnis yang bersangkutan harus juga mendirikan kasino darat. Membesarnya bisnis judi di Kamboja karena melibatkan investasi Indonesia. Basis perjudian daring yang diakses di Indonesia saat ini sebagian besar adalah di Kamboja yang secara operasional tidak bisa disentuh oleh pemerintah Indonesia. Yang bisa dilakukan Kemenkominfo sebatas memblokir konten-konten perjudian, termasuk situs, yang terus bermutasi. Meski pemerintah telah memblokir jutaan situs terkait perjudian, bagi operator judi daring hal itu adalah masalah sepele. Mereka dapat dengan mudah membuat puluhan situs judi daring baru berbekal template situs judi daring. Atau bahkan terkadang mereka hanya perlu mengubah nama domain serta alamat IP sehingga situs lama bisa kembali beroperasi. Banyaknya konsumen yang bahkan terus naik tiap waktu serta omset yang tidak kepalang, membuat operator judi online seakan mengibarkan perlawanan sengit. Berbagai cara dan upaya terus dilakukan agar judol tetap bisa diakses. Hasil analisis PPATK terhadap 887 pihak terkait jaringan bandar judi daring, perputaran dana selama periode 2017 hingga 2022 tercatat mencapai 190 triliun rupiah dalam 156 juta transaksi. Perputaran tersebut meliputi aliran dana taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan, transfer antar jaringan bandar, serta transaksi yang diduga sebagai pencucian uang. PPATK juga melaporkan adanya peningkatan persentase jumlah transaksi mencurigakan terkait aktivitas perjudian sekitar 10 kali lipat. Laporan transaksi yang semula hanya 1,6% dari total 68.000 pelaporan pada tahun 2020 meningkat menjadi 11% dari total 94.000 pelaporan.
Seiring dengan naiknya jumlah pelaporan terkait aktivitas perjudian tersebut, transaksi mencurigakan dalam platform layanan pinjaman daring juga meningkat 10 kali lipat. Laporan transaksi yang semula berjumlah 6 laporan pada tahun 2021 bertambah menjadi 63 laporan pada 2022. Dari tahun 2017 sampai 2023, PPATK memperkirakan perputaran uang dalam perjudian daring mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Adapun sekitar 2,7 juta warga terlibat dalam aktivitas perjudian daring yang mayoritas atau sekitar 2,19 juta orang bertaruh dengan jumlah nominal di bawah Rp100.000. Berdasarkan identifikasi PPATK, mereka masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, bahkan pelajar pun ikut.